Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMNG, yang mana tugasnya itu adalah saya akan membaca buku pemrograman web pada bab 6. Baiklah, langsung saja ke materinya. Type safety with TypeScript. Yang pertama, why TypeScript? Mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan atau runtime error, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tiap data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi yang disebut compile time, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaringan pengaman atau safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor, bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma bahwa perbaiki nanti saat error muncul, menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan juga saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki. Sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal atau disebut shift left, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging bergadang di malam hari karena undefined is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang atau yang disebut developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense atau autocomplete. Istilah program fitur bantuan perangkat kode otomatis. Karena editor seperti VS Code atau Visual Studio Code mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabelmu bertipe string, editor akan menyarankan metode to uppercase atau split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan yang disebut legacy mode yang dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript.
React, meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah atau disebut nice to have, tapi sudah menjadi prasyarat dasar atau yang disebut sebagai must have. Menolak belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Mungkin kamu masih bisa bekerja, tapi kamu akan tertinggal jauh dalam hal efisiensi dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front-end dan back-end. Front-end developer bisa meminta definisi tipe atau interface dari back-end sebelum API selesai dibuat, memungkinkan kerja paralel yang efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C. 2. Basic types dan inference. Fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript, sekalinya kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya, let nama string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple, yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang, tetap, dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number dan number atau format data CSV sebagai string, number, dan boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference atau penyimpulan tipe. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilai sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis akan menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa perlu kamu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti Java atau C versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode atau yang disebut readability. Namun ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe data any. Tipe any adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code di God Mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menyediakan tipe unknown. Sama seperti any, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input
to uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type input sama dengan string. Mekanisme ini memaksa developer melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya. TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau hanya melakukan efek samping seperti console.log. Sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error atau throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode atau yang disebut control flow analysis. Untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switch case sudah ditangani dengan benar. Materi yang ketiga, interface dan type aliases. Cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang merepresentasikan entitas nyata seperti user, produk, dan transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, yaitu interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek, misalnya interface user, ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties atau ditandai dengan simbol tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia, seperti avatar URL pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read only, yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level property, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface yang sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek atau yang disebut OOP karena mendukung fitur merging atau penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah type alias menggunakan kata kunci type. Secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek, type dan interface sangat mirip dan seringkali bisa menggantikan. Namun type jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif. Contohnya type ID sama dengan string. Tipe fungsi atau onion types. Di komunitas modern, ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas atau disebut extended oleh orang lain, seperti dalam library, dan gunakan type atau komposisi tipe yang lebih kompleks untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection types. Union types memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe, mirip logika atau. Contohnya type status sama dengan loading atau sukses atau error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic strings yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union types sangat sering digunakan bersamaan dengan type guards yang menangani berbagai skenario response API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type atau dengan simbol dan berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya, mirip logika dan. Misalnya, jika kamu punya tipe identity berisi nama dan nick, dan tipe kontak berisi email atau telepon, kamu bisa membuat tipe employee sama dengan identity dan kontak. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dari identity dan kontak. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi atau composition pattern.
di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas atau disebut inheritance yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi konsep penting dalam permodelan data adalah extending interface. Sama seperti class yang bisa mewarisi sifat class lain, interface juga bisa melakukan extend jika kamu mempunyai interface animal dan ingin membuat interface dog. Kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di dog. Cukup interface dog extend animal dan dog otomatis mewarisi semua aturan animal ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry atau yang disebut don't repeat yourself dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus atau yang disebut multiple inheritance, memberikan fleksibel desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. Daftar persyaratan. 4. Generik satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability atau ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generics, kamu harus membuat fungsi number to array atau string to array dan seterusnya. Atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generics hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generics memungkinkan kita membuat komponen seperti fungsi, kelas, dan atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data. Tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data. Jika variabel fungsi menerima nilai seperti x sama dengan 5, generics menerima tipe seperti t sama dengan number. Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut t. Ketika kita menulis fungsi function wrap t value -2 t array, t di sini sebagai placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh t di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis atau generik, namun tetap memberikan type checking yang ketat, misalnya memastikan outputnya benar-benar array of string. Generics tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan user state number 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generics untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generics, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur intelligence. Generik juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP. Misalnya fungsi fetch data user /API/user dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch, TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Disinilah generik constraint atau batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang boleh menggantikan t dengan menggunakan kata kunci extend. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya property length. Jadi kita bisa menulis t extend length number. Ini memberitahu TypeScript bahwa t boleh berupa apa saja, string, array, atau object custom. Asalkan tipe tersebut memiliki property length yang berupa angka. Constraint ini mencegah penggunaan generis yang tidak valid dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan dari generis adalah kemampuan untuk memberikan default type sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generik juga bisa
kita bisa menulis T sama dengan string, yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate code pada kasus penggunaan umum. Bagian dari program yang harus ditulis berulang kali tepat dengan sedikit atau tanpa perubahan yang mulai suatu fungsi project. Sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan, kita bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti T, U, dan V. Untuk fungsi yang memproses transformasi data kompleks antar berbagai tipe, menguasai generics adalah tanda transisi pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya, sintaks kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca, namun kemampuan untuk menulis suatu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generics memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali di seluruh proyek tanpa perlu copy-paste kode yang redundant. 5. Compiler dan configuration. Sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemah yang disebut transpilation atau source-to-source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript Compiler atau yang disebut TSC. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi tipe dan mengubah file .ts menjadi .js, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung pada konfigurasi bisa menolak dan menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian dan produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte beberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung Internet Explorer kuno, set target ke ES5, apakah kamu hanya menargetkan browser Chrome terbaru, set ke ES Next. Kemampuan down leveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async atau await atau optional chaining di kode sumber kita, sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkannya agar jalan di browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan wajib diaktifkan adalah strict true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat atau yang disebut family of strictness flag, termasuk no implicit any, strict null check, strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup. Tanpanya, null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe. Misalnya, variabel number bisa diisi null. Ini adalah sumber billion-dollar mistake dalam pemrograman. Dengan strict null check, kamu dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai proyek baru tanpa strict true. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dan struktur direktori melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini juga menjaga kebersihan proyek dan memisahkan kode sumber TypeScript atau /src dari hasil kompilasi JavaScript /dist atau /boot. Kita juga bisa mengaktifkan source map atau source map true, sebuah fitur vital untuk debugging. Karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi, yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu. Source map memetakan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli di file .ts. Ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint atau debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5.000 file, mengompilasi ulang semuanya setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu yang lama.
Dengan mode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file .tsbuildinfo dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau berdampak. Ini menjaga siklus feedback loop tetap cepat, memastikan pengembang tidak menghabiskan waktu produktif mereka hanya untuk menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat bundlers modern seperti Vite, Webpack, atau SBuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Vite, proses transpilasi atau penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild atau SWC yang ditulis dengan Go/Rust. Sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe atau type checking saja tanpa menghasilkan file output dengan seperti noemit.true. Pemisahan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan, memahami peran testconfig.json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat atau toolchain. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. 6. Integrasi keislaman, kejelasan akad, dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip Nafyu al-Gharar atau menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan atau spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh atau crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan atau kejelasan. Dengan menetapkan tipe data secara eksplisit, kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil-ad, memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakter integritas yang disebut siddiq. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan atau dijanjikan dengan apa yang diimplementasikan atau dilakukan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile time checking atau pengecekan sebelum dijalankan selaras dengan konsep sadut zariyah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah atau evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan dunia sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi atau runtime. Ini mirip dengan seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat atau tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe ANI mengajarkan kita meninggalkan sikap tasyahul atau bermudah-mudahan dan menggampangkan urusan. Menggunakan ANI memang mudah dan cepat, tetapi itu memastikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itqan, kesungguhan atau profesional, dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih atau effort di awal, tetapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generics yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita pada wasatiyah, pertengahan atau keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generics memungkinkan kita membuat fungsi fleksibel yang bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman atau tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi, selama kita tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang telah diwariskan. Yang ketujuh, kesimpulan, evolusi menuju kedewasaan kode. Di bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekedar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan.
TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar utama yang harus kamu bawa pulang. 1. Safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi atau static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. Dokumentasi yang hidup dengan interface dan tab alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak objek user ini isinya apa, karena editor IntelliSense akan memberitahu kita secara detail dan ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Fleksibilitas terukur dengan generics, kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generics memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua, yang fleksibel namun tetap taat aturan. Seperti kotak pengiriman yang bisa membuat barang apa saja tapi tetap tahu cara melabelinya. Disiplin konfigurasi, mengaktifkan strict true di tsconfig.json bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan ANI atau mode curang, dan mulai berani menghadapi unknown atau serta null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. Yang kelima, pola pikir kontrak. Transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7, di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur termuka modern menggunakan konsep single page application yang disebut SPA dan component based arsitektur. Baiklah, sekian saja yang dapat saya bacakan pada buku pemrograman web ini. Apabila terjadi salah pengucapan dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.